itu pencipta alam semesta. Itu indikator namanya, rasional. Maka kita mengkritisi di situ, mencurigai di situ. Selanjutnya apalagi? Nah, kalau memang kurios itu artinya adalah Tuhan, maka Kristen harus menuhankan pemilik keledai yang diambil oleh Yesus. Kenapa? Karena kurios itu bukan hanya gelar kepada Yesus, tetapi juga gelar kepada orang-orang yang diambil keledainya. Atau juga Petrus juga dipanggil kurios. Seperti itu. Ya, jadi kalau kalian misalkannya kalian masih menuhankan Yesus gara-gara kurios yang diterjemahkan menjadi Tuhan, kita juga nggak cara memahaminya kan Allahnya, namanya aja. Di sini ruang tempat kita ngajak orang untuk berpikir jujur dan menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus. Nah, itu sebuah kesalahan kamu. Menyelamatkan maksudnya gimana sih? Ya, jadi, justru itu saya bilang kalian itu yang menyelamatkan itu iman kepada Yesus Kristus. Ya, itu kesalahan kamu, saudaraku. Oke, kalau saya misalkan Muslim nih, percaya kepada Yesus. Ya, saya Muslim. Ya. Kamu kan udah sepakat. Gak kenal agama. Yesus itu gak kenal agama. Yang menyelamatkan itu adalah iman. Oke. Saya percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus nih, beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Kira-kira saya selamat tidak? Ya, itu kalau kamu seperti begitu menurut yang kamu punya cara pandang dari Muslim, ya kamu tidak selamat lah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini yang menyelamatkan itu iman. Saya beriman kepada Yesus sebagai utusan. Iya, Yesus itu sebagai Tuhan. Itu kekeliruan saudaraku. Oke, di mana Yesus? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya baik. Kalau saya percaya nih kepada Yesus berdasarkan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah. Kira-kira kalau saya percaya dengan ayat itu, saya beriman kepada Yesus sebagai utusan, aku selamat atau enggak walaupun aku Muslim? Ya pasti kalau menurut ayat itu kamu selamat. Tetapi dalam hati, sebentar. Kan kamu pakai itu ayat. Kalau benar-benar kamu pakai ayat itu, kamu selamat. Tetapi dalam hatimu kamu tidak mengakui itu Tuhan. Itu sebuah kekeliruan yang nyata. Ngapain saya ngaku Yesus Tuhan kalau dia nggak ngajarin? Karena aku dan Bapa adalah satu, saudaraku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Iya. Ketuhanan. Kenapa? Yang diajarkan tentang ketuhanan, dia tidak pernah menyebut dirinya itu sebagai Tuhan. Ya justru karena dia itu sebagai anak manusia dan dia sedang menjelaskan bagaimana percaya Tuhan yang benar dan itu di dirinya sendiri. Oke. Itu siapa yang mengajarkan kalian saudaraku? Siapa yang mengajarkan kalian kalau Yesus itu Tuhan? Kenapa? Siapa yang mengajarkan kalian kalau Yesus itu Tuhan? Iya, karena memang mengajarkan kalian kalau Yesus itu Tuhan. Siapa yang mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan? Memang Yesus itu Tuhan dari awal. Dari tidak ada yang ngangkat seperti begitu. Dia kan sendiri yang bilang, aku dan Bapa adalah satu. Dan bisa melakukan hal besar. Ini kok ngasih pertanyaannya si Manahem tadi? Kenapa dia bertanya siapa? Kalau siapa itu artinya nama orang. Kalau apa itu benda. Bagaimana itu alasan dan keadaan. Yang dia tanya siapa yang ngajarin kau kalau Yesus itu Tuhan? Berarti yang dia tanya itu nama. Aku siapa yang kata Yesus itu kan dia siapa yang mengajarkan orang Kristen itu? Siapa? Bukan bagaimana.
Siapa? Ngerti nggak? Siapa Iya, itu gini, bertanya tentang nama? Nggak usah gini-gini dulu. Aku lagi ngajarin kau. Siapa sekarang kalau itu saya bilang adalah orang tua kata saya, tanya untuk. kalau saya bilang orang tua saya, Orang nah, tua coba kau kamu tahu dari mana? Orang tua kau tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? dari firman Allah Alkitab itu. Di mana Nah, di terus firman kamu Allah bilang, kalau Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? itu ada yang dikatakannya begini, ada perbuatan besar yang dilakukan, misalnya bangkit. Kan kita bisa tahu dari situ manusia tidak mungkin Kupik. seperti Dia mengatakan dirinya Tuhan, makanya kau percaya. Ternyata kau menduga-duga dia Tuhan karena dia bisa menghidupkan orang mati. Lalu di mana Allah menyatakan dirinya Tuhan? Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Surat Toha ayat 14 jelas clear. Kau tanya sama kami, dengar. Kalau kami bertanya sama kalian, kami pastikan jawabannya itu kami sudah punya sebelum ditanya ke kami. Artinya innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Fa'budni. Diam dulu, jangan potong saya kalau lagi ngomong. Inilah adab nggak ada nih. Jangan panas, kita Inilah kan ada, bukan panas. Kalau nggak panas itu terjadi kalau kau seandainya saya lagi ngomong, kau ngomong, jadi saya harus mengeraskan suara karena nggak mungkin mulut kau dan kau bekerja sama, nggak mungkin. Pada saat mulut kau bicara, otomatis telinga kau kadang nggak mendengar. Makanya terkadang, kenapa diam dulu, jangan ganggu dulu, saya masih ngomong. Saya masih ngomong. Lu bukan menang sendiri, kan kita diskusi. Pertanyaan di manakah tertulis Yesus berkata aku adalah Tuhan? Sudah kau jawab, tidak ada, karena kau menjawab aku menuhankan dia karena aku menduga-duga karena dia bisa. Yang pertanyaan Filipus itu, ya apa di situ? Guru dan Tuhan itu memang benar kan? Oh, dari kata kurios, bukan teos. Yang kita tanya teos. Kalau memang kamu tidak meyakini, ya apa ruginya untuk saya? Ini gimana sih, Dek? Kalau gitu jujur katakan, saya menuhankan Yesus karena terjemahan kurios diganti kepada kehidupan kamu. Ini kenapa sih nih orang ini kalau diskusi masih Aku aja ini. Iya, sedikit lagi, bentar, Tante Mika, betul, biar kita edukasi bentar. April, kalau nggak bisa diskusi di bawah, jangan ganggu. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya udah, diam. Teman-teman, saya ini ingin memperlihatkan kepada kalian, saya itu nggak boleh diskusi debat kusir dengan orang Kristen. Aduh, ini memang kurang ajar nih, nggak ada adab deh nih. Kayaknya gereja nggak ngajarin dia adab nih. Orang Islam aja deh tadi diam, saya suruh diam loh. Kalau kamu ketawa, kau tutup mic-mu. Kami nggak perlu dengarkan kau ketawa, Dek. Kami lagi edukasi. Kau ketawa, nggak usah kau buka mic-mu. Kenapa mengganggu saya? Mau ganggu saya bicara? Saya buka kan. Iya. Inilah memang. Padahal kami di sini ngajarin kalian supaya memanusiakan diri kalian loh, supaya kita punya metodologi dalam diskusi. Supaya debat kita tuh bukan debat kusir. Anjing aja. April hanya binatang yang nggak ikut aturan. April, manusia itu ikut aturan, ya. Ya April ya. Enggak, saya nggak stres. Kalau saya stres, nggak mungkin saya bisa bicara tertata seperti ini, April, ya. Orang yang stres itu orang yang ketawa tanpa ada yang lucu, itu baru stres. Nah, teman-teman perhatikan ya, kita umat Islam itu selalu on the point, ya. On the point itu maksudnya apa? Astagfirullahaladzim. Di bawah aja ya. Kau anak anjing, memang anak anjing. Kau ini. Ya. Memang Yesus mengatakan orang yang diberkati di luar Yahudi itu adalah kunarion atau anjing. Itu Yesus yang bilang, bukan saya. Ya, jadi teman-teman, orang seperti April tadi adalah orang yang tidak mempan dinasehati, tapi orang yang betul-betul mau diludahi. Kita tuh udah lelah ngelihat kelakuan mereka selama ini gitu. Kita nggak mampu. Sehebat-hebatnya kita apologet itu bodoh kita kalau kita melawan mereka terus. Nah, makanya saya ajak,
Teman-teman perhatikan baik-baik. Kita itu punya metodologi on the point. Yang ditanya siapa, jawabnya merujuk kepada yang ditanya. Siapa itu kata untuk menyebutkan nama, tokoh, entitas. Siapakah yang ngajarin kau? Mamaku. Ah ya sudah. Mama kau siapa yang ngajarin? Kitabku. Oke, di kitab kau siapa yang mengatakan dia Tuhan? Oh, Tuhanku Yesus. Mana ayatnya? Nah, kalau sudah kau sebutkan, ayatnya itu di Yohanes 13:13. Nah, ini yang kita bahas. Oh, ternyata Kristen ini menuhankan Yesus gara-gara Yohanes 13:13. Stikernya angkat nanda kena muka. Itu. Maka kita fokus membahas Yohanes 13 ayat 13. Nah, di situ masuk ruang akademisnya. Kita bedah Yohanes 13:13. Di situ Yesus berkata, "Engkau mengatakan aku guru dan Tuhan, katamu itu benar." Nah, di sini kita buat indikasi. Kalau memang Kurios di situ adalah Tuhan, seharusnya Filipus itu tahu kan bahwa yang di depannya itu pencipta alam semesta, kan gitu. Kalau memang yang di hadapannya itu pencipta alam semesta, kenapa Filipus menjadi orang yang salah satu orang di antara kedua 12 murid kabur ketika Yesus ditangkap? Apa alasannya? Kan Filipus sudah tahu tuh kalau yang di depannya itu pencipta alam semesta. Itu indikator namanya, rasional. Maka kita mengkritisi di situ, mencurigai di situ. Selanjutnya apalagi? Nah, kalau memang Kurios itu artinya adalah Tuhan, maka Kristen harus menuhankan pemilik keledai yang diambil oleh Yesus. Kenapa? Karena Kurios itu bukan hanya gelar kepada Yesus, tetapi juga gelar kepada orang-orang yang diambil keledainya. Atau juga Petrus juga dipanggil Kurios. Seperti itu. Ya, jadi kalau kalian misalkannya kalian masih menuhankan Yesus gara-gara Kurios yang diterjemahkan menjadi Tuhan, kita juga nggak masalah kok. Artinya kita semua tahu, oh alasan Kristen itu gara-gara salah terjemahan. Ya sudah, begitu ya. Nah jadi jangan gini saudaraku ya. Kalau kalian tidak mampu jawab pertanyaan kami, minimal jangan ganggu kami di room kami sendiri ketika diskusi. Ya, kan kalian dikasih kesempatan untuk bicara, kan dikasih waktu nanti. Toh kalau kalian bicara, kecuali kalian menghujat dan menipu, baru kami kan suruh potong. Kalau enggak kan kami izinkan kalian bicara. Ya, seperti itu. Nah, ini ada Hari. Apa tema yang mau kakak bahas? Bagaimana pendapat kakak dengan tema Nandar ini? Yesus itu Muslim. Enggak, bingung aja Kak. Yesus kok Muslim gitu aja. Nah, boleh Enggak tahu. kakak saya coba jelaskan boleh? Kalau Ya. tahu saya Kak, Yesus sih bukan Muslim juga bukan Kristen. Dia nggak bawa agama kok kayaknya ke dunia Kak. Oke. Kakak mungkin teman-teman Kristen semuanya mungkin tidak mengerti definisi agama. Agama itu adalah sistem kepercayaan, Kak. Ya, jangan disalahpahami ya. Agama itu adalah bahasa Sanskerta dari kata a dan gama. A tidak, gama kacau. Jadi terminologinya agama ini adalah sistem keyakinan, sistem. Nah, saya tanya sama kakak, Yesus membawa sistem kepercayaan nggak? Sistematika keyakinan dia, Pak. Nah, berarti dia bawa agama. Karena agama itu adalah sistem keyakinan. Coba gini deh, yang kakak pahami tentang agama itu artinya apa sih? Yang menurut kakak agama itu apa? Agama, setahu saya dari sekolah, supaya tidak kacau ya Kak. Nggak terlalu tahu Kak. Itu etimologinya. Coba kakak buka KBBI. Di KBBI itu dijelaskan bahwa agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sistemnya itu, kenapa dikatakan sistem? Karena sistematika, ada urutan, ada aturannya. Sistem tersistem dia, teratur maksudnya. Nah, maka saya mau tanya sama kakak, Yesus itu membawa aturan
yang kakak imani sekarang itu adalah ajaran gereja. Hasil konsili Nikea 325 diawali dengan itu. Kenapa gereja? Kenapa Athanasius dan siapa namanya Athanasius dan Arius itu wajib untuk bertemu untuk konsili? Kenapa? Kakak tahu nggak sejarahnya kenapa? Nggak tahu Pak, saya nggak tahu nama-nama itu, nggak tahu sejarah. Nah, ini saya bagi ilmunya. Athanasius itu adalah uskup yang mengimani Yesus setara dengan Bapa. Lebih besar daripada aku. Lalu Athanasius dan Raja Konstantin percaya Bapa setara dengan Yesus. Kakak pilih yang mana? Kakak ikut siapa? Ikut Yesus atau ikut orang yang nggak kenal Yesus? Silakan. Iya, tapi kan di ayat lain ada juga, Kak, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku katanya, siapa yang udah melihat aku, dia sudah melihat Bapa gitu, Kak. Paulus juga bilang begitu, Kak. Paulus berkata, Bapa di dalam aku, Yesus di dalam dia. Apakah Paulus itu adalah Tuhan? Kata-kata seperti itu, Kak, bukan berarti maknanya Bapa dalam aku, dia itu Bapa, bukan. Karena kata-kata itu juga digunakan oleh orang lain. Sama seperti Yesus. Nih, saya kasih data. Bentar ya. Nih ya, kita tunjukin. Yang pertama, ya. Nih. Paulus mengatakan bab dalam dirinya. Nah, ya. Pertama dia mengatakan Kristus di dalam dirinya. Kemudian dia mengatakan Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya, ini dikatakan Paulus mengatakan Kristus ada di dalam dirinya. Apakah Paulus itu adalah Kristus? Ya, enggak, tidak ada. Nih, saya tunjukin, Roh Allah ada dalam diriku. Paulus sendiri juga mengakui begitu. Nih. Ya, dalam kitab Roma pasal 8 nomor 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tuh. Ya, dalam Korintus 3:4-16 ya, Korintus 3:16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tuh. Jadi kalau kakak bilang ketika Yesus berkata Roh Allah dalam dirinya, maka dia adalah Allah. Berapa banyak Allah-Allah yang harus kakak sembah? Itu saya coba mengajarkan ke kakak, itu bukan berarti saya itu kayak sok pintar, enggak. Tapi saya coba untuk mengajak kakak berpikir bahwa pernyataan serupa juga disampaikan oleh orang lain. Apakah kakak berani mengatakan kalau orang lain itu juga adalah Tuhan? Kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi ketika saya menuntut orang Kristen menjelaskan keyakinannya menggunakan dalil eksplisit, itu demi kebaikan orang Kristen sendiri. Karena dalam Amsal pasal 3 nomor 5, coba kakak baca. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan herannya adalah orang Kristen selalu saja ketika membaca Bible itu selalu memasukkan pikirannya ke dalam Bible itu. Seolah-olah Yesus itu nggak jelas ketika menjelaskan gitu loh. Padahal perkataan Yesus itu sangat mudah untuk dipahami. Sangat mudah sekali untuk memahaminya. Gitu. Gimana menurut kakak? Sekarang kakak tanggapi. Kakak ini orang baik. Saya yakin kalau kakak rajin baca Bible, kakak akan mencari tahu
Saya tengok kakak ini orang berpikir. Saran saya, coba kakak suatu saat kalau lagi senggang waktu baca Bible. Minimal tuh dari, kalau nggak mau baca perjanjian lama, perjanjian baru aja dulu gitu. Paulus mengatakan bab dalam dirinya. Nah, ya, pertama dia mengatakan Kristus di dalam dirinya. Kemudian dia mengatakan Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya, ini dikatakan Paulus mengatakan Kristus ada di dalam dirinya. Apakah Paulus itu adalah Kristus? Ya, enggak, tidak ada. Nih, saya tunjukin, Roh Allah ada dalam diriku. Paulus sendiri juga mengakui begitu. Nih, ya, dalam kitab Roma pasal 8 nomor 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tuh. Ya, dalam Korintus 3:4-16 ya, Korintus 3:16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tuh. Jadi kalau kakak bilang, ketika Yesus berkata Roh Allah dalam dirinya, maka dia adalah Allah. Berapa banyak Allah-Allah yang harus kakak sembah? Itu saya coba mengajarkan ke kakak, itu bukan berarti saya itu kayak sok pintar, enggak. Tapi saya coba untuk mengajak kakak berpikir bahwa pernyataan serupa juga disampaikan oleh orang lain. Apakah kakak berani mengatakan kalau orang lain itu juga adalah Tuhan? Kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi ketika saya menuntut orang Kristen menjelaskan keyakinannya menggunakan dalil eksplisit, itu demi kebaikan orang Kristen sendiri. Karena dalam Amsal pasal 3 nomor 5, coba kakak baca. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan herannya adalah orang Kristen selalu saja ketika membaca Bible itu selalu memasukkan pikirannya ke dalam Bible itu. Seolah-olah Yesus itu nggak jelas ketika menjelaskan gitu loh. Padahal perkataan Yesus itu sangat mudah untuk dipahami. Sangat mudah sekali untuk memahaminya. Gitu. Gimana menurut kakak? Sekarang kakak tanggapi. Kakak ini orang baik. Saya yakin kalau kakak rajin baca Bible, kakak akan mencari tahu. Saya tengok kakak ini orang berpikir. Saran saya, coba kakak suatu saat kalau lagi senggang waktu baca Bible. Minimal tuh dari, kalau nggak mau baca perjanjian lama, perjanjian baru aja dulu gitu. Nah, nanti baru dari perjanjian lama. Insya Allah kalau kakak rajin baca Bible, kakak akan sadar apa yang saya katakan ini sejalan dengan isi Bible kakak. Saya nggak mungkin berani pelintir, kak. Ini taruhannya nyawa loh. Kalau saya pelintir, saya bisa masuk penjara. Tapi bahkan kak ya, saya pernah dilaporkan sama Dosmasi Jabat itu bukan karena saya melintir Bible, karena memang saya tidak berani melintir Bible. Justru saya dituduh menghujat gara-gara dakwah kak, tapi bukan konyol juga gitu loh. Dakwah, kami juga harus menjaga diri kami dan kehormatan kami. Makanya setiap saya bicara itu, saya pastikan itu ada dalilnya gitu loh. Nggak mungkin sembarangan. Dan lucunya lagi ketika saya bicara ke kakak itu biasanya saya kutip perkataan Yesus. Tapi orang Kristen kebanyakan yang dia debat dengan saya itu justru malah mereka membantah perkataan Yesus dengan bawa surat-surat Paulus gitu. Seperti itu sih kak. Silakan kak tanggapi. Silakan kak. Gimana ya kak ya, karena memang di Yohanes 3:16 kalau nggak salah itu kak, karena di situ ya memang disitulah memang puncak iman saya lah, bilang nggak orang Kristen, kalau yang lain yang mana itu bedanya. Yang nggak apa-apa, itu keyakinan. Oke, baik. Kebenaran dan hidup itu. Jadi itu tidak kami ingkari kak.
Kami tidak, kalau ada umat Islam yang tidak menerima Nabi Isa atau Yeshua sebagai jalan kebenaran dan hidup, maka kami gagal imannya, Kak. Saya itu percaya semua nabi itu jalan kebenaran dan hidup. Kenapa? Mereka itu jalan, bukan tujuan. Karena mereka lah yang menjadi perantara antara kita dan Tuhan. Mereka itu kebenaran karena mereka membawa firman Tuhan. Masa dusta yang mereka bawa? Mereka adalah kehidupan kekal. Maksudnya adalah ketika mereka mengajarkan ajaran Tuhan dan kita ikuti, kita dapat kehidupan kekal. Maka wajar mereka dikatakan akulah kebenaran dan jalan dan juga hidup. Jadi Yesus itu ya sebagai nabi ya jalan gitu loh, tapi bukan tujuan. Nah, itu kalau jalannya saya percaya. Saya percaya, Kak. Bahkan kami tidak boleh ingkari itu. Tapi yang kami tidak percaya adalah dia tujuan. Kakak kan percaya dia jalan, tapi malah kakak menunjukkan keyakinan kakak itu bukan mengatakan dia tujuan, tapi kakak percaya dia adalah kakak tidak percaya dia jalan, tapi kakak percaya dia tujuan, karena kakak percaya dia adalah Tuhan itu sendiri. Justru kami Islam lah yang percaya dengan sangat bahwa dia itu adalah jalan, bukan tujuan. Karena jalan tidak mungkin tujuan dan tujuan juga bukan jalan, itu beda. Itu, Kak. Jadi kata-kata yang kalau nggak melalui katanya itu, Kak, maksudnya gimana? Nih, kalau kita generalisir, maksudnya kita anggaplah tidak ada satupun manusia dari Adam sampai nanti nggak selamat karena Yesus, itu tidak mungkin. Karena faktanya Elia sama Henok sudah ke surga tanpa Yesus. Tahu, Kakak? Tahu? Elia dan Henok itu sudah ke surga. Nah, kalau kita maknai secara literal perkataan Yesus bahwa maksudnya adalah seluruh manusia tidak ada yang sampai ke surga tanpa melalui Yesus. Kalau kita percaya literal, maka kita menuduh dia berbohong karena Elia dan Henok sudah ke surga. Nah, kalau